Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Mulyadi, teman saya Sugiarto, dan rekan saya Said Khairul Muklis akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Pendapatan dan Penjualan Toko dalam Pemrograman Akuntansi. Pendahuluan. Laravel adalah satu-satunya framework yang membantu Anda untuk memaksimalkan penggunaan PHP di dalam proses pengembangan website. PHP menjadi bahasa pemrograman yang sangat dinamis, tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Setiap rilis versi terbaru, Laravel selalu memunculkan teknologi terbaru, di antaranya framework PHP lainnya. Laravel diluncurkan sejak tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial. Di tahun 2015, Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di GitHub. Laravel diciptakan oleh Tyler Otwell untuk memberikan alternatif yang lebih baik dari framework PHP yang lain seperti Codenator. Framework Laravel diperkenalkan pertama kali pada 9 Juli 2011 dengan versi beta. Masih di bulan yang sama, Laravel merilis versi pertamanya yaitu Laravel 1. Pada Laravel 1 ini sudah dibekali banyak fitur, diantaranya authentication, localization, models, view, session, routing, dan fitur-fitur lainnya. Tetapi pada Laravel 1 masih kurang mendukung untuk controller. Pada versi ini Laravel belum menggunakan konsep MVC, sehingga sampai saat ini dengan Laravel 9. Rumusan masalah. Banyak terjadi kesalahan pada pencatatan pemasukan barang di toko, sehingga menyebabkan terjadinya selisih dari pemasukan dan penjualan dan akhirnya menyebabkan kerugian pada toko. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulis laporan ini adalah untuk menerapkan ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan dengan membahas pemrograman akuntansi 1 yang berjudul Laporan Pemrograman Akuntansi, Sistem Pembuatan Data, dan Penjualan Toko, sehingga penulis dapat menjelaskan maksud dan manfaat dari laporan yang kami buat, antara lain: yang pertama, penulis mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dan mempraktekkan pola pikir pada permasalahan yang ada. Yang kedua, membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadikan pribadi yang memiliki wawasan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan opini penulis untuk selalu percaya diri dengan kemampuan diri sendiri dalam penulisan laporan tugas. Yang keempat, sebagai diharma bukti penulisan kepada alma mater UBS. Yang kelima, menerapkan program-program pada kehidupan sehari-hari. Metode penelitian. Dalam memperoleh pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan metode. Adapun metode tersebut diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, studi pusaka. Metode ini mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mencari referensi di buku-buku, artikel, majalah, atau file-file tertentu berhubungan dengan pembuatan tugas kuliah. Ruang lingkup. Agar dalam penyusunan laporan tidak dari permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan hanya terbatas pada proses penjualan pada sistem data dan penjualan toko. Ruang lingkup tersebut meliputi: yang pertama, latar belakang usaha toko; yang kedua, pembuatan database toko; yang ketiga, pembuatan program penjualan toko. Landasan teori. Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis lisensi MIT dan dibangun dengan konsep MVC, Model View Controller. Laravel adalah pengembangan website berbasis MVC yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal
dan biaya pemeliharaan, serta untuk meningkatkan pengalaman kerja dengan aplikasi yang menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. Sejarah Laravel. Laravel diciptakan oleh Taylor Atwell untuk memberikan alternatif yang lebih baik dari framework PHP yang lainnya seperti Codenictor. Framework Laravel diperkenalkan pertama kali yaitu Laravel 1. Pada Laravel 1 ini sudah dibekali banyak fitur diantaranya authentication, localization, model, view, session, routing, dan fitur-fitur lainnya. Tetapi pada Laravel 1 masih kurang mendukung untuk controller. Pada versi ini, Laravel belum menggunakan konsep MVC. Selanjutnya, Laravel 2 versi ini dirilis pada bulan September 2019. Banyak terjadi peningkatan pada Laravel 2. Fitur baru utamanya adalah sudah mendukung controller. Fitur ini yang membuat Laravel menjadi framework MVC sepenuhnya. Selanjutnya, fitur yang baru adalah templating atau sering disebut Blade. Laravel 3 rilis pada Februari 2012. Pada Laravel 3 mempunyai fitur-fitur atau diantaranya Command Line Interface atau CLI atau yang biasa disebut Artisan. Pada versi ini juga sudah mendukung database migration dan packing sistem atau yang sering kita kenal dengan bundles. Laravel 4 rilis pada Mei 2014 dengan sebutan Ilmu. Pada versi ini sudah menggunakan Composer sebagai pack manajernya. Berikut Laravel 5 dirilis pada bulan Februari 2015. Di Laravel 5 ini pun banyak menambah fitur-fitur sebagai diantaranya file system, Elixir, Cosilic, dan seterusnya sampai saat ini dengan Laravel 9. Fitur-fitur Laravel. Bundles yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan berbagai bundle telah tersedia untuk digunakan dalam aplikasi Anda. Eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan dari pola Active Record, menyediakan metode interval untuk mengatasi kendala hubungan antar objek database. Membangun query Laravel Fluid ini didukung oleh Eloquent. Application Logic merupakan bagian dari aplikasi yang dikembangkan baik menggunakan controller atau sebagai bagian dari deklarasi root. Sintak yang digunakan untuk mendefinisikan mirip dengan yang digunakan oleh framework Sinatra. Reverse routing mendefinisikan hubungan antara link dan root. Sehingga jika suatu saat ada perubahan pada root, secara otomatis akan tersambung dengan link yang relevan. Ketika link yang dibuat dengan menggunakan nama-nama dari root yang ada, secara otomatis Laravel akan muncul URL yang sesuai. Testful Controller memberikan sebuah option atau pilihan untuk memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan pemetasan POST. Kelas auto loading menyediakan otomatis loading untuk kelas-kelas PHP tanpa membutuhkan pemeriksaan manual terhadap jalur masuknya. Fitur ini mencegah loading yang tidak perlu. View Composer adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika sebuah view di load. LOC Container memungkinkan untuk objek baru yang dihasilkan dengan mengikuti prinsip kontrol kembali dengan pilihan contoh dan referensi dari objek baru sebagai singleton. Migration merupakan versi sistem controller untuk skema database sehingga memungkinkan untuk menghubungkan perubahan dalam basis kode aplikasi dan keperluan yang dibutuhkan dalam merubah tata letak database, mempermudah dalam penempatan dan memperbaiki aplikasi. Unit testing merupakan peran penting dalam framework Laravel, di mana unit testing ini mempunyai banyak tes untuk mendeteksi
dan mencegah regresi. Unit testing ini dapat dijalankan melalui utilitas atau artisan command line. Automatic ignition menyederhanakan tugas dari penerapan halaman, menggantikan penerapan yang manual dengan metode otomatis yang terintegrasi ke Laravel. Kelebihan Laravel yang pertama, layout ringan, dokumentasi rapi, mendukung framework MVC, tersediaan tool artisan, pembagian modul secara independen, menggunakan fitur baru PHP. Kekurangan Laravel, komposer tidak terlalu kuat dikarenakan Laravel adalah framework baru, terkadang sulit bagi developer untuk menangani dengan baik. Komposer dari Laravel dinilai tidak cukup kuat dibandingkan dengan Ruby Gems, NPM, Node.js, PIP untuk Python, dan lain-lainnya. Beberapa upgrade terkadang bermasalah. Ya, nah selanjutnya itu Visual Studio Code. Visual Studio adalah IDE atau Integrated Development Environment yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan aplikasi Windows. Visual Studio dirancang untuk fokus pada produktivitas. Tool ini disebut juga dengan Rapid Application Development Tools atau RAD Tools karena dirancang dan melengkapi untuk meningkatkan produktivitas. Versi baru dan dari Visual Studio ini mudah digunakan dan dipelajari. Fitur-fitur dalam Visual Studio versi terbaru dibuat lebih sederhana untuk mempermudah penggunaan dan mempelajari dan memahami kebutuhan para pengguna. Nah, penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya itu pembahasan program masukan from login. Tampilan login hanya user yang dapat bisa masuk. Ini adalah mockup atau from awalan login. Yang pertama itu adalah ada username dan password. Next. Selanjutnya itu form menu utama tampilan setelah login, yaitu adalah dashboard utamanya, yaitu dash transaksi. Ya, yang kita bisa lihat itu ada dashboard transaksi tunai, kredit, ada list transaksi, laporan penjualan, produk, dan administrator. Selanjutnya itu form pembuatan transaksi tunai atau kredit. Untuk halamannya seperti ini, yaitu untuk draft transaksinya hampir sama untuk transaksi tunai dan kredit, yaitu ada nama produk, satuan buruk, harga, dan sebagainya, dan dapat diproses. Next. Selanjutnya itu pembuatan pendataan produk. Ini adalah untuk pendataan untuk sebuah produk. Ini adalah untuk tampilan data produknya. Untuk memasukkan produknya, kita bisa lihat di sini ada data produk dan sebagainya. Kita harga dan input produk. Selanjutnya form pembuatan pendataan satuan produk. Untuk pendataan satuan produk kita untuk tampilan seperti ini, yaitu bisa kita lihat ada daftar satuannya, misalnya kilogram, biji atau lusinan. Untuk pendataannya itu bisa dengan nama satuan lalu kita input satuan baru. Untuk selanjutnya itu form setelah penginputan satuan barang. Ini adalah tampilan setelah kita menginput
satuan barang. Jika tadi setelah kita mengisi, maka tampilannya setelah mengisi adalah seperti ini. Selanjutnya itu form setelah penginputan barang di toko. Untuk setelah penginputan barang di toko, sebelumnya telah ada slide yang untuk memasukkan barang di toko. Ini adalah tampilan setelah memasukkan barang di tokonya, yaitu ada daftar produknya seperti amplop, coklat A4, dan folder dan sebagainya, dengan satuan, dengan harga tunai dan atau harga kreditnya. Di sini ada draft transaksi, ada konfirmasi transaksi, dan ada nama item, contohnya 2 folder bening dengan harga satuan 20.000, diskon per itemnya 0, kualitinya 0, dengan subtotalnya 20.000. Ada contoh yang kedua, kertas HVS A4, dengan harga satuannya 200.000, diskon per itemnya 0, quality 1, subtotalnya 200.000, dengan subtotal dengan jumlah keseluruhan 220.000. Yang gambar sebelah kanan itu adalah data transaksi dengan nama customer, contohnya tadi Said, dengan nomor telepon sebagai berikut, jumlah yang harus dibayar, total, dan kembaliannya. Catatan transaksinya ada juga tunai, dan di situ ada simpan transaksi. Lanjut di list transaksi. Di sini ada detail transaksi dengan nomor invoice 211-2001, ada tanggalnya, nama customer, nomor telepon, jumlah item, ada total, jumlah dibayar, dan kembalian. Sampingnya barang belanja. Di sini contoh 1 sandal dengan harga satuan 10.000, diskon item 0, quality 1, dengan subtotalnya 10.000. Di sini ada subtotal, total diskon tidak ada ya, berarti 0, dengan total 10.000. Lanjut. Nah, di sini ada form laporan penjualan, dan form pemantauan transaksi penjualan. Di sini ada di laporan penjualan, diklik saja. Kita lihat di sini ada per bulan per Desember 2021. Di sini klik lihat laporan. Nah, ini berikut adalah laporannya. Ada tanggal transaksi dan penjualannya. Lanjut. Ini ada form penambahan user. Data user, di sini ada nama user administrator, username, dan pilihannya. Lanjut. Nah, di sini ada form pergantian password. Di situ ada password lama, harus memasukkan password lama, dan bikin yang baru dengan password baru, dan mengulangi password baru. Setelah itu, klik ganti password. Nah, di sini ada gambar daftar harga per 2022-06. Jam 21.01. Yang pertama, amplop coklat A4 1 lusin dengan harga 25.000. Yang kedua, folder air bening per lusin 20.000. Kertas HVS A4 kardus 200.000. Maaf, A4 kertas per lusin 15.000, dan lain sebagainya.
Yang di samping itu adalah total pembayarannya, total harganya. Lanjut. Berikut adalah script coding di dalam Visual Studio Code-nya. Kita bisa lihat di sini. app name semula Rafael dan lain sebagainya. Tinggal ikuti saja. Lanjut. Dan gambar selanjutnya ini juga sama kelanjutan yang sebelumnya. Lanjut. Penutup. Kesimpulan, dengan adanya sistem komputerisasi penjualan pada toko, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan proses penjualan, dan pengolahan data dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Selain itu, dengan adanya perancangan program ini dapat memudahkan proses transaksi antara penjual dengan pelanggan serta mampu meminimalisir terjadinya kesalahan. Adapun saran, baik user maupun pemrograman harus bias dikombinasikan dengan baik untuk terciptanya proses transaksi yang maksimal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.